Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Pramudia. Pada video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen Bapak Suratno Muhairi. Video ini terinspirasi dari refleksi akhir tahun yang mengajak kita semua, khususnya mahasiswa, untuk tidak hanya menjadi penonton dalam proses pengembangan dan pembangunan, tetapi juga menjadi individu yang mampu merefleksikan, mengkritisi, dan memberikan masukan yang membangun terhadap berbagai kebijakan negara. Dalam refleksi akhir tahun tersebut, ditekankan bahwasannya pembangunan bangsa tidak hanya diukur dari banyaknya program-program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana program-program tersebut dijalankan dengan nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, perlu dilihat dan dinilai dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Program MBG pada dasarnya merupakan program yang memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu kelompok yang membutuhkan agar dapat hidup dengan lebih layak. Secara konsep, program ini dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan, namun yang perlu mendapatkan perhatian serius agar tujuan program ini benar-benar tercapai. Permasalahan pertama yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru belum mendapatkannya. Sementara pihak lain yang kurang tepat sasaran justru dapat menerima bantuan tersebut. Permasalahan kedua adalah kurangnya transparansi dalam pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis juga belum berjalan secara maksimal dan merata, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diperbaiki, maka tujuan utama program makan bergizi gratis untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial akan sulit untuk terwujud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai saran dan solusi yang bersifat konstruktif agar program MBG ini dapat berjalan dengan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah terimplementasi pada Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bayhaqi, dan pada bagian ini saya akan menyampaikan beberapa saran dan solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Saran-saran ini disampaikan bukan sebagai hanya penolakan, melainkan sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Saran yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan serta menyalurkan bantuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa data penerima manfaat disusun secara jujur, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat ikut berperan dalam pengawasan, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dan atau penyalahgunaan dapat diminimalkan. Transparansi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Saran kedua adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan program. Pelibatan masyarakat sangat penting karena mereka lah yang paling memahami kondisi di lapangan. Dengan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan melibatkan masyarakat, program MBG dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan dapat dijalankan secara lebih adil serta tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Saran ketiga adalah
Melakukan evaluasi program secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kekurangan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program di masa yang mendatang, sehingga program tidak berjalan secara stagnan atau hanya bersifat formalitas. Seluruh saran dan solusi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, serta sila kelima untuk menuntut terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, program MBG diharapkan dapat benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap peduli terhadap berbagai kebijaksanaan publik dan dapat memberikan kritik yang disertai solusi merupakan salah satu bentuk nyata pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian video kami mengenai saran dan solusi perbaikan program MBG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.